Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Guru. Kali ini kita akan membahas materi tentang meyakini Nabi dan Rasul Allah, membangun generasi digital berkarakter. Yuk anak-anak, sama-sama kita simak materinya. Apa arti beriman kepada Nabi dan Rasul? Pengertian iman. Iman kepada Nabi dan Rasul adalah mempercayai mereka sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak, yuk kita dengarkan bunyi Quran surah Al-Baqarah ayat ke-285 sebagai berikut. Amanar Rasul bima ursila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Nah, anak-anak, beriman kepada Nabi berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus para nabi sebagai pembimbing dan teladan bagi umat manusia. Mereka menyampaikan wahyu dari Allah dan mengajarkan kebaikan. Oleh sebab itu, kita harus jadikan panutan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, mari kita mengenal lebih dekat sifat-sifat Nabi dan Rasul. Anak-anak, Nabi dan Rasul memiliki sifat yang terpuji, yang wajib untuk diikuti bagi umat manusia. Ada 4 sifat yang dimiliki Nabi dan Rasul yang kita wajib ikuti. Yang pertama adalah sifat siddiq, yang kedua sifat amanah, yang ketiga sifat tabligh, dan yang keempat sifat fatanah. Kita bahas yang pertama, yaitu sifat siddiq. Siddiq artinya jujur, jujur dalam melakukan apapun. Nah, dalam era digital saat ini, sifat siddiq dapat kita gunakan yaitu seperti kita menghindari menyebarkan berita hoax atau berita yang tidak betul menggunakan media internet seperti TikTok, YouTube, dan lainnya tentunya. Yang kedua yaitu sifat amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Kalau kita lihat era digital saat ini, banyak sekali orang yang berjualan online, maka diwajibkan untuk amanah. Jadi kalau jual beli online itu harus amanah, yaitu harus dipercaya. Hikmahnya apa? Orang akan kembali untuk belanja di tempat yang sama. Yang ketiga, tabligh, menyampaikan. Nah, kita bisa menyampaikan kebaikan melalui media sosial apapun yang kita miliki tentunya. Yang keempat, fatanah, artinya cerdas. Kita cerdas menggunakan media sosial kita dalam mencari informasi-informasi yang tentunya tidak merugikan kita, tapi menambah ilmu pengetahuan kita, menjadikan kita orang-orang yang lebih bertakwa lagi tentunya. Ya, kita akan membahas tentang keteladanan Nabi Muhammad SAW di era digital. Di era digital, keteladanan Nabi Muhammad SAW tetap relevan dan menjadi pedoman dalam berbagai aspek kehidupan. Yang pertama, akhlak mulia. Nabi Muhammad SAW dikenal dengan akhlaknya yang mulia. Di dunia digital, kita bisa meneladaninya dengan bersikap santun dalam berkomunikasi, tidak menyebarkan informasi hoaks, dan selalu menjaga etika dalam bermedia sosial.
Yang kedua, dakwah positif. Nabi menyebarkan Islam dengan cara yang lembut dan penuh hikmah. Dalam era digital, kita bisa meniru dengan menyebarkan konten yang bermanfaat, memberikan inspirasi dan mengajarkan kebaikan tanpa menyebarkan kebencian atau ujaran yang menyinggung. Yang ketiga, pengusaha jujur. Nabi Muhammad SAW adalah pengusaha yang jujur dan amanah. Di dunia digital, kejujuran dalam berbisnis online sangat penting, seperti memberikan informasi produk yang benar, tidak menipu pelanggan, dan menjaga integritas dalam transaksi. Selanjutnya kita akan membahas tentang tantangan generasi digital, yaitu konten. Di era digital, informasi beredar dengan cepat, namun tidak semua konten yang kita temui bermanfaat atau benar. Tantangan utama yang dihadapi generasi digital adalah, yang pertama adalah berita hoaks. Hoaks atau berita bohong dapat menyesatkan atau menyebabkan kepanikan. Selalu cek kebenaran informasi sebelum membagikannya. Gunakan sumber terpercaya dan jangan mudah percaya pada judul sensasional. Yang kedua, ujaran kebencian. Ujaran kebencian dapat merusak keharmonisan masyarakat dan memicu konflik. Jadilah pengguna internet yang bijak dan menghormati perbedaan, menyebarkan informasi atau pesan positif, dan tidak terpancing emosi dalam berdiskusi. Yang ketiga, bullying online berdampak buruk pada kesehatan mental seseorang. Jangan ikut menyebarkan komentar negatif, laporkan tindak perundungan, dan dukung korban agar merasa lebih kuat. Sebagai generasi digital, kita harus lebih kritis, bertanggung jawab, dan beretika dalam berinternet. Mari gunakan teknologi untuk hal-hal positif dan membangun masa depan yang lebih baik. Yang berikutnya kita akan membahas tentang peran Al-Quran dan Sunnah dalam membentuk generasi digital berkarakter. Yang pertama, etika. Al-Quran dan Sunnah memberikan pedoman etika bagi generasi digital dalam berinteraksi di dunia maya. Islam mengajarkan pentingnya berkata baik dan menjauhi fitnah serta berkata bohong atau berita bohong. Dengan berpegang pada nilai-nilai ini, generasi digital dapat menggunakan teknologi dengan bertanggung jawab dan menjaga akhlak dalam setiap komunikasi. Yang kedua, pedoman. Sebagai pedoman hidup, Al-Quran dan Sunnah memberikan prinsip dalam memilih dan menyaring informasi. Generasi digital harus mengutamakan kebenaran, kejujuran, dan keadilan dalam bermedia. Islam mengajarkan agar setiap individu berpikir kritis dan tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang dapat merusak moral dan persatuan umat. Yang ketiga, ajaran Islam. Al-Quran dan Sunnah mengajarkan Yang ketiga, ajaran Islam. Al-Quran dan Sunnah mengajarkan keseimbangan dalam menggunakan teknologi. Islam menekankan pentingnya memanfaatkan ilmu dan teknologi untuk kebaikan serta menjauhi hal-hal yang sia-sia. Dengan menjadikan ajaran Islam sebagai landasan generasi digital dapat menggunakan teknologi untuk menyebarkan kebaikan, meningkatkan ilmu, dan memperkuat ukhuwah Islamiyah. Dengan demikian, Al-Quran dan Sunnah sebagai pegangan generasi digital dapat tumbuh menjadi pribadi yang berakhlak, cerdas, bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi. Yang berikutnya kita akan membahas tentang aksi nyata, tips praktis menjadi generasi digital berkarakter Islami. Yang pertama, cek fakta sebelum membagi informasi. Sebelum menyebarkan berita atau informasi, pastikan kebenarannya. Islam mengajarkan kita untuk tabayun, klarifikasi, agar tidak terjebak dalam hoaks yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain tentunya.
Yang kedua, hindari kebencian dan ujaran negatif. Gunakan media digital untuk menyebarkan kebaikan, bukan kebencian. Jaga adab dalam berkomunikasi, hindari fitnah dan selalu sampaikan pendapat dengan bijak dan penuh hikmah. Yang ketiga, sebarkan manfaat dan kebaikan. Jadikan dunia digital sebagai sarana dakwah bermanfaat. Bagikan konten yang bermanfaat, inspirasi, dan membangun. Rasulullah mengajarkan bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi sesama. Dengan demikian, dalam menerapkan prinsip ini, kita bisa menjadikan generasi digital yang cerdas, bertanggung jawab, dan berakhlak Islami. Mari bersama wujudkan dunia digital yang lebih positif. Nah, kesimpulan dari generasi digital berkarakter, harapan masa depan umat, menekankan pentingnya membentuk generasi yang tidak hanya melek digital, tetapi juga memiliki nilai-nilai moral dan akhlak yang baik. Dengan berkarakter yang kuat, generasi ini dapat berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih baik dan beradab. Oleh karena itu, diperlukan peran serta semua pihak-pihak, keluarga, pendidik, dan lingkungan untuk menanamkan nilai-nilai positif dalam kehidupan digital maupun nyata. Nah, anak-anak, demikianlah materi kita pada hari ini. Bu Guru mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilaliko.